Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenter, sebini, selake lo benter. Takok ki kecen leben selake. Saya ulangi lagi ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Suaranya mencerminkan orang kokop. Orang kokop nikah semangatnya luar biasa. Allah witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz, wabil khusus dek selerepon semulja Abuya Abdul Latif Adim Al-Atik, pengasuh pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah, ben juga nandek sedajana majelis keluarga pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah, juga nan yang mulia, yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Wahab Ahmad, saya dari Jember. Beliau selaku pemateri seminar nasional neng malam mangken Kak Dinto. Juga nandek sedajana para sepo, para tokoh masyarakat, langkong-langkong dek selerepon kepala desa Telokoh Bapak Gufron yang alhamdulillah neng malam mangken Kak Dinto bersama-sama dengan kita untuk menyaksikan seminar nasional yang diadakan di Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah. Luar biasa Pak Kepala Desa, karena jarang sekali, mungkin jarang sekali kepala desa yang bisa hadir neng acara napa Kak Dinto, seminar nasional Kak Dinto. Alhamdulillah kepala desa Telokoh bisa hadir. Bentukanan dek sedajana para mahasiswa, khususipun ketua himpunan mahasiswa Al-Mursyidiyah. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan saya, mengundang dan kaula untuk hadir nang acara malam mangken Kak Dinto. Juga nan dek sedajana siswa-siswi, santriwan santriwati pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah yang saya cintai. Ubur-ubur ikan lele.
santriwan santriwati Pondok Pesantren Najmul Ulum Al Mursyidiyah Miman Ukele. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur keajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimma beten kala ben ajunan sedaja neng malam mangken Kak Dinto masih diberi pertolongan maunah ben hidayah serta nikmat tining Allah Subhanahu wa taala, sehingga beten kala ben ajunan sedaja neng malam mangken Kak Dinto dalam keadaan sehat walafiat bisa menghadiri acara seminar nasional seebadaaki sareng keluarga besar Pondok Pesantren Najmul Ulum Al Mursyidiyah ben cakanca himpunan mahasiswa Al Mursyidiyah. Malan banter acara neng malam mangken Kak Dinto bisa memberi manfaat tambahan ilmu pengetahuan kepada kita semua, khususnya santriwan santriwati Pondok Pesantren neng Kak Dinto. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat santriwan santriwati sebeten kaula cintai, neng malam mangken Kak Dinto beten kaula hadir neng acara seminar nasional Kak Dinto mewakili Bapak Bupati Bengkalan. Atas nama beliau Bapak Bupati Bengkalan beten kaula ngatorakina permohonan maaf karena beliau tidak bisa hadir langsung neng acara neng malam mangken Kak Dinto. Insya Allah di acara-acara di lain waktu Kak Dinto insya Allah beliau akan hadir langsung. Neng malam mangken tak bisa hadir karena tidak bisa meninggalkan tempat saking benyang tamoy Kak Dinto seetina akina Kak Dinto manabi tamoy nikah manabi ajaran pesantren Kak Dinto. Napa Kak Dinto manabi tamoy Kak Dinto napa napa Kak Dinto raja kita tangki manabi tamoy, karena menghormati tamu itu juga termasuk ajaran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benjuganan neng malam mangken Kak Dinto beten kaula atas nama pribadi benjuganan atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalan merasa bangga, seneng bisa hadir neng malam mangken Kak Dinto. Anapa? Pertama memang beten kaula seperti yang disampaikan sareng Abuya Abdul Latif gelak Kak Dinto, beten kaula kedua kalinya hadir neng Kak Dinto. Saya pertama beberapa bulan yang lalu Kak Dinto beten kaula hadir sebagai salah satu calon yang berkompetisi dalam pelaksanaan pilkada neng Kabupaten Bengkalan. Saya hadir ketemu dengan beliau, beten kaula bersilaturahim kepada beliau, bencuganan apangki sareng sebagian keluarga besar dan sebagian santri neng Kak Dinto. Tentunya beten kalau waktu itu karena memang sebagai calon beten kaula napa Kak Dinto berusaha kangkui meyakinkan beliau bahwa kami pasangan Lukman sareng Fauzan waktu itu Kak Dinto memang pasangan yang nantinya akan dapat memberikan perubahan, perbaikan keangkui pemerintahan neng Kabupaten Bengkalan, bencukanan perubahan perbaikan keangkui masyarakat neng Kabupaten Bengkalan. Berusaha meyakinkan beliau. Engki alhamdulillah
kami berdua ditakdirkan oleh Allah mendapatkan amanah kepercayaan dari sedaya masyarakat Kabupaten Bengkalan. Salah satunya juga karena napa Kak Dinto perjuangan beliau juga kanggo meyakinkan masyarakat khususnya pon neng desa Teloko ben umumipun neng kecamatan Kokob ben sekitaripun, sehingga kami berdua mendapatkan amanah sebagai napa Kak Dinto kepala daerah neng Kabupaten Bengkalan. Tentunya badan kaula Kak Dinto hadir neng malam mangken nika selain bernostalgia dengan abuya Kak Dinto juga napa dan kaula sebagai pimpinan neng Kabupaten Kak Dinto mempunyai kepentingan kaangkui bertemu langsung dengan masyarakat, bertemu langsung sareng ajunan sedaja para santriwan santriwati Kak Dinto neng pondok pesantren Najmul Ulum Al Mursidiyah Kak Dinto kaangkui napa Kak Dinto menjelaskan bagaimana dalam beberapa bulan Kak Dinto kami mendapatkan atau menjalankan amanah neng Kabupaten Bengkalan. Dan kaula sareng Pak Bupati dilantik tanggal 20 Februari 2025. Setelah mengikuti pelantikan adik-adik sekalian, badan kaula sareng Pak Bupati Kak Dinto ngereng retreat yang memang diwajibkan Kak Dinto sampai dengan tanggal 28 Februari nampanin baru pulang, sehingga efektifnya memang kami berdua Kak Dinto menjalankan roda pemerintahan Kak Dinto efektif masuk neng pemerintahan Kabupaten Bengkalan nika tanggal 1 Maret Kak Dinto, tanggal 1 Maret, sehingga kalau dihitung sampai dengan bulan ini tanggal 2 Juni Kak Dinto, insya Allah badan kaula sareng Pak Bupati nika ampun menjalankan amanah Kak Dinto langkung 3 bulan atau mungkin 100 hari lah. Oke, 100 hari kepemimpinan kita. Mengapa di dalam 100 hari kepemimpinan kita Kak Dinto badan kaula berkepentingan kaangkui bersilaturahim bertemu dengan ajunan sedaja, ingin menjelaskan secara langsung da ajunan sedaja bagaimana di dalam perkembangan 100 hari Kak Dinto neng pemerintahan Kabupaten Bengkalan. Terus terang adik-adik sekalian, mungkin sampai dengan saat ini dirasa oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalan Kak Dinto masih banyak kekurangan-kekurangan karena memang ki oleh 3 bulan. Ki oleh 3 bulan. Dan kaula harus menjelaskan, tentunya juga badan kaula Kak Dinto atas nama juganan Bapak Bupati dan pemerintahan di Kabupaten Bengkalan Kak Dinto, tentunya napa Kak Dinto tidak malu untuk meminta maaf da ajunan sedaja. Nyon sepora da ajunan sedaja. Lok todus, lok malu badan kaula karena memang masih banyak kekurangan. Jadi di malam yang sangat berharga Kak Dinto, badan kaula atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalan nyon sepora da ajunan sedaja manabi dalam 100 hari kerja kami Kak Dinto masih banyak kekurangan-kekurangan. Terutama Kak Dinto mungkin masih belum ada jalan seepebecek sareng pemerintah Kabupaten Bengkalan, cepon masyarakat. Tapi memang betul itu. Lah
semangken insya Allah neng tahun mangken, karena memang begini adik-adik sekalian, kita berdua masuk di dalam pemerintah Kak Dinto di dalam ketika anggaran pemerintah itu sudah berjalan, karena neng bulan Maret awal lagi APBD pemerintah Kabupaten Bengkalan tahun 2000 sekemi sudah berjalan, sudah ditetapkan dan sudah berjalan, sehingga badan kaula nika tidak mempunyai keleluasaan kaangkui ngatur program neng APBD, karena APBD-nya sudah berjalan. Lo ngereng merencanakan istilahipun. Hanya saja karena kebetulan pemerintah pusat neng tahun 2000 sekemi nika mengeluarkan kebijakan tentang efisiensi anggaran yang tertuang di dalam Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Semua anggaran diefisiensi. Anggaran-anggaran yang tidak penting Kak Dinto ditarik oleh pemerintah pusat. Termasuk yang ditarik Kak Dinto adalah dana-dana anggaran yang ditransfer dari pusat, baik anggaran yang dalam bentuk DAK, dana alokasi khusus untuk infrastruktur Kak Dinto dinolkan. Estoepon neng tahun 2000 sekemi Kak Dinto Bengkalan nikah dapat anggaran dana alokasi khusus untuk infrastruktur nikah jumlahnya kurang lebih 109 napa 139 miliar Kak Dinto. Estoepon cuma karena efisiensi maka dana ini kan nol, sehingga kita memang napa Kak Dinto masuk di dalam pemerintahan Kak Dinto masuk dalam waktu yang kurang tepat dari sisi kebijakan anggaran. Memang tidak tepat, tapi tidak ada masalah. Artinya bahwa Kak Dinto mangken dengan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, nika menuntut pemerintah daerah kaangkui berani melakukan terobosan inovasi, kaangkui bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah nika meningkat. Tidak boleh tidak, harus begitu. Jadi badan kaula atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalan nyoon sepora ngatorakine nyoon sepora de ajunan seteja, karena perbaikan infrastruktur masih terlambat. Tetapi dengan adanya efisiensi Kak Dinto, kita Pak Bupati dan badan kaula di dalam APBD 2000 sekemi Kak Dinto bisa melakukan pergeseran karena kebijakan efisiensi. Walaupun dengan anggaran yang sangat terbatas, karena seperti yang selalu saya sampaikan di forum-forum umum Kak Dinto, bahwa memang Kabupaten Bengkalan ini termasuk kabupaten yang secara fiskal daerahnya, kekuatan keuangan daerahnya sangat kecil. Karena memang pendapatan asli daerahnya juga kecil. Target PAD, malai adik-adik mahasiswa mungkin nikah ngaoningin, target PAD Kabupaten Bengkalan tahun 2000 sekemi Kak Dinto jumlahnya 400 belum polo belu miliar target PAD-nya. Tetapi dari 488 miliar itu PAD murninya nikah hanya 120 miliar. Sisanya nikah adalah hasil dari pendapatan rumah sakit dan puskesmas.
sekitar 360 sekian atau 370-an lah miliar. Nika target PAD dari Masakit. Sarkasera Bengkalan nika kabupaten sengarep pendapatan dari orang sakit. Engki dari orang sakit. Semakin banyak orang sakit, maka pendapatannya semakin tinggi. Itu tidak benar. Tangki. Rep ngarep orang sakit ini kita tak sae, apalagi pemerintah. Engki, tetapi memang faktanya begitu. Kami mempunyai komitmen bagaimana nanti pendapatan asli daerah neng Kabupaten Bengkalan yang murni bukan dari rumah sakit itu juga tinggi, menyamai dari napa Kak Dito menyamai dari PAD rumah sakit. Lah, adik-adik sekalian, mengapa Beten Kaula menyampaikan itu? Male panjenengan ngaoningin secara garis besar dari luaran napa Kak Dinto keadaan anggaran Kabupaten Bengkalan. Ben insya Allah tangki dengan kita melakukan pergeseran-pergeseran, insya Allah Kak Dinto dengan keuangan yang masih terbatas, insya Allah neng tahun mangken kami akan memperbaiki jalan kabupaten neng Kabupaten Bengkalan Kak Dinto sebanyak 53 ruas. Hanya saja memang nyoon sepora masih belum bisa sampai ke Teloko. Kilo depak ke Teloko. Tapi mohon doanya, tangki, mohon doanya Kak Dinto dalam waktu dekat nikah napa Kak Dinto perbaikan infrastruktur jalan nikah terus meluas. Karena target Pak Bupati dan saya dalam pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat Kak Dinto, target kami nikah tahun 2000 petolekor 3 tahun tinggi 2000 petolekor atau paling lambat 2000 belulekor Kak Dinto 80% infrastruktur jalan ng kabupaten sudah bisa diperbaiki. Nyoon tuana. Karena memang begini adik-adik sekalian, untuk urusan jalan tangki, untuk urusan jalan nikah napa Kak Dinto neng Bengkalan nikah masih belum ada semiter pun jalan yang dimiliki oleh provinsi. Semua jalan neng Bengkalan Kak Dinto yang ada adalah jalan nasional dan jalan kabupaten. Lah, sedangkan panjang jalan kabupaten ini ke Bengkalan nikah kurang lebih 720 kilometer. Nikah hampir dari Surabaya ke Jakarta. Tangki. Nikah luas panjang jalan kabupaten Kak Dinto. Nikah kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten tak cukup. 5 tahun tak cukup. Kilo mau bicara jalan desa. Jalan desa mengandalkan dana desa juga tidak cukup. Nah, makanya pemimpin itu diharuskan melakukan akselerasi terobosan, berusaha bagaimana mendapatkan sumber-sumber anggaran di luar APBD kabupaten Kak Dinto. Jadi nyoon tuana tahun mangken Abuya kami sedang mengusulkan ke Ibu Gubernur Lomaer sampai ke Turjan nikah Lomaer Turjan nikah kami usulkan sebagai napa Kak Dinto jalan provinsi. Proposalnya sudah kami
serahkan, dan kami ketemu dengan Ibu Gubernur juga sudah menyampaikan, mudah-mudahan Kak Dinto provinsi akan mengambil alih. Karena Lomair ke Deje Kak Dinto jalan sengketa. Jalan sengketa antara Bengkalan sareng Sampang. Cepon Sampang anding Bengkalan. Cepon Bengkalan anding Sampang. Jadi korban jalan nih Kak. Abit tak toman disentuh. Thank you. Lah, makanya karena nih ke jalan sengketa, kalau diambil alih sengketa antara dua kabupaten, kalau diambil alih oleh provinsi sudah tidak sengketa lagi. Karena jalan Kak Dinto untuk bisa diambil alih diusulkan ke jalan provinsi, memang syaratnya berat Kak Dinto untuk kita. Syaratnya harus 6 meter minimal, 6 meter. Berarti manabi beda jalan kabupaten mau diusulkan harus dilebarkan dulu 6 meter baru bisa diterima. Tapi karena jalan Lomair ke Deje sampai ke Turjan Kak Dinto jalan sengketa antar dua kabupaten, neka kita harapkan pemerintah provinsi melakukan napa Kak Dinto diskresi tangki bagaimana itu diambil alih. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, adik-adik, para mahasiswa, santriwan santriwati, nikah kalau kita tarik dengan tema diskusi kita, diskusi seminar nasional yang malam mangken Kak Dinto, Eki dan kula menjelaskan bagaimana keadaan kita Kak Dinto. Memang Eki nikah antara tangki nikah dilematis antara kami pemerintah tangki pemerintah Kak Dinto memikirkan bahwa ini adalah hal yang substantif atau hal yang formalitas penegak. Artinya bahwa apakah pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakatnya nikah, karena memang ini adalah hal yang substansi dibutuhkan oleh masyarakat, maka kami tidak punya alasan formalitas kangkui menghindar. Gila saya betul kalau jelasakin ini kan alasan formalitas, anggarannya terbatas, makin beda efisiensi, ini alasan formalitas. Tetapi secara substansi, karena nikah memang kebutuhan masyarakat, tidak boleh tidak, harus kami berusaha melakukan akselerasi, terobosan, mencari sumber-sumber dana kangku bisa memperbaiki infrastruktur. Jadi sekalian lagi, betul kalau nyoon sepora, kalau di 3 bulan ini masih belum ada perbaikan-perbaikan yang kami lakukan. Tetapi perlu saya sampaikan juga, kami sedang memperbaiki di dalam juga, di dalam pemerintahan kami. Dari dalam kita perbaiki. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah di tahun ini juga kami akan napa Kak Dinto mengalirkan air bersih. Alhamdulillah Pak Bupati beberapa waktu yang lalu Kak Dinto ampun menemukan sumber air neng desa Banyubunih Kecamatan Gelis. Nyubunih. Sumber air ada 2, yang satu agak kecil, yang satu besar. Lah, nikah sudah diukur oleh PDAM, oleh Pudam. Debit kekuatan airnya sudah diukur. Insya Allah nikah bisa mengairi kurang lebih 2000 rumah dari sumber Kak Dinto. Nikah insya Allah bisa mengalirkan air kurang lebih petong desa Kak Dinto Abu ya. Dari nikah bisa etarek dek Kelbung, Gelis Deje dan sekitarnya, insya Allah petong desa nikah bisa dialiri. Mudah-mudahan Kak Dinto bisa membantu masyarakat tantretan kita yang memang nikah masih belum teraliri air bersih. Karena 2 program prioritas kami,
memperbaiki jalan Kabupaten Kak Dinto dan penyediaan air bersih. Nika program yang sangat utama selain program-program prioritas yang lain. Insya Allah napa Kak Dinto nyon tuana de ajunan sedaja, mudah-mudahan Pak Bupati dan Beten Kaula dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bengkalan Kak Dinto bisa merencanakan dengan baik, bisa menganggarkan dengan baik, dan juga bisa melakukan perubahan perbaikan, pembenahan perbaikan, bagaimana Bengkalan ini bisa lebih sae oleh Kak Dinto. Terakhir tentunya Beten Kaula matur sekelangkong atas undangan Epon. Insya Allah di waktu-waktu yang lain manabi bade undangan oleh Pak Bupati atau Beten Kaula, insya Allah bisa hadir neng Kak Dinto. Jangan kecil hati karena neng Kak Dinto sangat jauh tempatnya. Ternyata juga Tengkula dari Bengkalan depak juga dek Kak Dinto. Insya Allah manabi kehadiran kita disertai rasa kerinduan untuk bertemu, insya Allah terasa dekat Kak Dinto. Walaupun kurang lebih 2 jam nikah terasa lo sampai 2 jam, setengah jam lah depak. Tapi abis juga. Tapi insya Allah manabi makin jalan saya, insya Allah tak sampai 2 jam, sejam depak lagi Kak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya juga atas nama Beten Kaula dan Pak Bupati sangat mengapresiasi acara seminar nasional neng malam mangken Kak Dinto. Dan Kaula napa Kak Dinto sangat terharu, ternyata di pondok pesantren yang mungkin secara geografis terpencil Kak Dinto tangki nika mahasiswanya Kak Dinto sangat bersemangat tangki Kangkui melakukan napa Kak Dinto kegiatan-kegiatan, Kangkui menambah hazanah keilmuannya luar biasa. Nika jarang Beten Kaula menemukan pondok-pondok pesantren yang di dalam rangkaian imtihannya nika juga ada kegiatan-kegiatan, salah satunya kegiatan seminar nasional yang dihadiri oleh tokoh yang memang berkompeten dengan tema Kak Dinto. Nika luar biasa. Jadi harus tetap semangat lagi, walaupun mahasiswa neng Kak Dinto nika tidak kalah dengan mahasiswa di kampus-kampus yang lain. Cukup sekak Dinto nyon sepora setada betesepon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.